Wahai Rasulullah, aku ingin menikahi Fatimah. Apa yang engkau miliki untuk engkau jadikan mahar, wahai Ali? Aku tidak memiliki apa-apa. Tidak ada harta, tidak ada kemewahan. Hanya baju perangku. Jika itu yang kau miliki, maka itulah maharmu. Wahai Fatimah, Ali bin Abi Thalib telah menyebut namamu. Dia ingin menikahimu. Bagaimana menurutmu, wahai Fatimah? Diammu adalah tanda ridamu. Don't forget to subscribe to this channel. Di sebuah kota sederhana bernama Madinah, hidup seorang pemuda pemberani, cerdas, namun sangat pemalu dalam urusan hati. Dialah Ali bin Abi Thalib. Di medan perang, ia tak pernah gentar. Namun di hadapan perasaan, ia memilih diam. Dan di rumah Rasulullah, hidup seorang wanita mulia, lembut, bercahaya dalam akhlaknya, Fatimah Az-Zahra. Ali mencintainya, dalam diam, tanpa kata, tanpa isyarat. Karena ia tahu, ini bukan cinta biasa. Ini adalah cinta yang harus dijaga. Dan dari kesederhanaan itu, lahirlah sebuah kisah. Bukan tentang kemewahan, tapi tentang keikhlasan. Bukan tentang dunia, tapi tentang iman. Sebuah cinta yang tidak banyak bicara, namun menggetarkan langit. Madinah, kota yang tidak megah, namun penuh dengan cahaya keimanan. Di antara para sahabat yang gagah berani, ada satu nama yang begitu dikenal karena keberaniannya di medan perang. Ali bin Abi Thalib. Pedangnya tajam, langkahnya tegas, dan hatinya penuh keyakinan. Namun di balik keberanian itu, tersimpan sisi lain yang jarang terlihat. Ali adalah pemuda yang sangat pemalu, terutama dalam urusan hati. Ia tidak terbiasa mengungkapkan perasaan, tidak pula pandai merangkai kata-kata indah. Namun justru di dalam diam itulah sebuah perasaan mulai tumbuh. Perasaan yang tidak pernah ia rencanakan, namun hadir perlahan dan semakin dalam. Hari-hari di Madinah berjalan seperti biasa, namun bagi Ali, ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali langkahnya melewati rumah Rasulullah, hatinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena ada satu nama yang selalu ia jaga dalam diam, Fatimah Az-Zahra. Ia tidak pernah menatapnya lama, tidak pula mencoba mendekat tanpa alasan. Ali memilih menundukkan pandangan, menjaga hatinya dari sesuatu yang belum halal baginya. Namun semakin ia menjaga, semakin kuat pula perasaan itu tumbuh. Dan dalam setiap sujudnya, ada doa yang tidak pernah terucap dengan lantang, namun terus ia panjatkan dalam diam kepada Allah. Di zaman itu, banyak lelaki yang berani mengungkapkan perasaan mereka, datang dengan membawa harta dan keyakinan. Namun Ali berbeda. Ia tidak memiliki banyak harta, tidak pula kemewahan untuk ditawarkan. Yang ia miliki hanyalah iman dan hati yang tulus. Ia sadar, mencintai bukan berarti harus memiliki, dan memiliki harus dengan cara yang benar. Maka ia memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena menjaga. Ia tidak ingin cintanya ternodai oleh cara yang tidak diridai. Dan di tengah diamnya itu, ia terus memantaskan diri menjadi lelaki yang layak untuk wanita sebaik Fatimah. Namun waktu terus berjalan, dan perasaan itu semakin sulit untuk disembunyikan. Ali mulai merasakan bahwa diam saja tidak akan cukup. Ada keinginan untuk menjadikan perasaan itu halal. Namun di sisi lain, ia sadar akan keadaannya. Apa yang bisa ia berikan? Tidak ada rumah besar, tidak ada harta berlimpah, hanya dirinya dan keimanan yang ia miliki. Di antara harapan dan keraguan, Ali berdiri hingga suatu hari. Ia memutuskan lebih baik mencoba daripada terus menyimpan. Dan dari keputusan itulah, langkah besar dalam hidupnya dimulai. Malam itu, Madinah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, seakan ikut merasakan kegelisahan hati seorang pemuda. Di sudut sederhana, Ali bin Abi Thalib duduk sendiri, diam, namun pikirannya tidak tenang. Perasaan yang selama ini ia simpan, kini tak lagi bisa ia bendung. Ia tahu, jika terus diam, maka takdir tidak akan pernah bergerak. Namun langkah yang akan ia ambil, bukan langkah kecil. Ia akan datang kepada manusia paling mulia untuk menyampaikan apa yang selama ini ia pendam.
Di antara rasa takut dan harapan, Ali menundukkan kepala dan berdoa dengan hati yang penuh keikhlasan. Pagi itu, matahari Madinah mulai menyinari kota. Namun di hati Ali, masih ada getaran yang belum hilang. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju rumah Rasulullah. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena keberanian yang sedang diuji. Ia bukan datang sebagai pahlawan, bukan pula sebagai orang kaya. Ia datang hanya sebagai seorang lelaki yang membawa ketulusan. Setibanya di depan rumah itu, langkahnya terhenti. Sejenak ia menarik napas dalam, lalu mengetuk dengan hati yang bergetar. Hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Di dalam ruangan sederhana itu, suasana begitu tenang. Ali bin Abi Thalib duduk, namun lisannya terasa berat. Beberapa kali ia mencoba berbicara, namun kata-kata itu seolah tertahan di tenggorokan. Rasa gugup, bukan karena takut, melainkan karena begitu besar harapan yang ia bawa. Hingga akhirnya, dengan suara pelan, namun penuh keberanian, ia mengangkat wajahnya dan berkata, Aku ingin menikahi Fatimah. Kalimat sederhana, namun lahir dari hati yang tulus dan keberanian yang tidak semua orang miliki. Pertanyaan pun datang, bukan untuk menguji, namun untuk menegaskan. Wahai Rasulullah, aku ingin menikahi Fatimah. Apa yang engkau miliki untuk engkau jadikan mahar, wahai Ali? Aku tidak memiliki apa-apa. Tidak ada harta, tidak ada kemewahan. Hanya baju perangku. Jika itu yang kau miliki, maka itulah maharmu. Dan dari jawaban itu, tidak ada penolakan. Tidak ada keraguan, hanya sebuah senyuman yang penuh makna. Senyuman yang tidak melihat kekurangan, melainkan melihat ketulusan. Dan dari situlah takdir mulai ditetapkan. Wahai Fatimah, Ali bin Abi Thalib telah menyebut namamu. Dia ingin menikahimu. Bagaimana menurutmu, wahai Fatimah? Diammu adalah tanda ridamu. Di dalam rumah sederhana itu, suasana terasa tenang, namun penuh makna. Seorang wanita mulia, Fatimah Az-Zahra, duduk dengan penuh rasa malu. Ketika namanya disebut, hatinya bergetar, namun ia tidak banyak berkata. Ia memilih diam, karena dalam diamnya tersimpan persetujuan, sebuah anggukan kecil yang menjadi tanda ridha. Dan dari momen itu, sebuah takdir mulai ditetapkan. Hari itu, Madinah tidak dipenuhi kemewahan, tidak ada pesta besar, tidak ada gemerlap dunia. Namun ada sesuatu yang jauh lebih berharga, kesederhanaan dan keberkahan. Seorang pemuda, Ali bin Abi Thalib, duduk dengan hati bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena besarnya amanah. Mahar yang ia miliki hanyalah sebuah baju perang. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah ikatan yang begitu agung. Tak ada kemeriahan panjang, tak ada perayaan dunia. Namun ada doa yang mengalir dengan penuh ketulusan. Doa yang dipanjatkan agar rumah tangga ini dipenuhi keberkahan, agar cinta mereka bukan hanya bertahan, tetapi menguatkan. Suasana menjadi hening, namun hati terasa hangat karena semua yang hadir tahu, ini bukan sekadar pernikahan, ini adalah awal dari kisah yang akan dikenang sepanjang zaman. Rumah itu kecil, sangat sederhana, tak ada kemewahan, tak ada kemudahan berlimpah. Namun di dalamnya ada dua hati yang dipersatukan oleh iman. Ali bin Abi Thalib memulai perannya sebagai seorang suami dan Fatimah Az-Zahra sebagai seorang istri. Malam pertama mereka bukan tentang dunia, melainkan doa dan harapan kepada Allah. Dan dari rumah kecil itulah akan dimulai perjalanan sebuah cinta yang akan diuji, namun tidak pernah goyah. Hari-hari mulai berjalan, kehidupan rumah tangga pun dimulai. Namun kenyataan tidak selalu mudah. Rumah itu tetap sederhana. Bahkan seringkali kekurangan persediaan makanan terbatas. Kadang tidak ada yang bisa dimakan. Di tengah keadaan itu, Fatimah Az-Zahra tetap bertahan. Ia tidak mengeluh, tidak pula menyalahkan keadaan. Dengan tangannya sendiri, ia menggiling gandum, menyiapkan makanan. Meski harus menahan lelah, dan di balik semua itu, ia tetap tersenyum.
karena ia tahu ini adalah bagian dari perjalanan. Hari demi hari, ujian itu tidak berkurang. Tangan yang lembut itu mulai terasa kasar. Bekas kerja keras terlihat jelas, namun tidak ada keluhan yang keluar dari lisannya. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib bekerja keras. Ia berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Ia pulang dengan tubuh lelah. Namun hati tetap berusaha kuat karena ia tahu ada seseorang yang menunggunya dengan penuh harap. Di balik kesabaran itu, ada momen yang tidak terlihat oleh siapapun. Saat malam tiba dan keheningan menyelimuti, air mata jatuh tanpa suara, bukan karena penyesalan, melainkan karena beratnya ujian. Namun air mata itu tidak pernah mengubah keimanan, justru semakin mendekatkan kepada Allah. Dalam setiap doa, dalam setiap sujud, mereka tidak meminta kemewahan, mereka hanya memohon kekuatan dan keberkahan. Dan di tengah semua kesulitan itu, cinta mereka tidak melemah, justru semakin kuat, karena cinta itu tidak dibangun di atas harta, melainkan di atas iman. Ketika Ali bin Abi Thalib memandang istrinya, ia tidak melihat kekurangan, ia melihat kesabaran dan keteguhan hati. Dan ketika Fatimah Az-Zahra memandang suaminya, ia tidak melihat keterbatasan, ia melihat tanggung jawab. Dan perjuangan dari rumah kecil itu, lahir sebuah pelajaran besar, bahwa cinta sejati bukan tentang kemudahan, melainkan tentang bagaimana bertahan dalam ujian. Di balik kesederhanaan itu, hari-hari terus berjalan. Ujian memang belum berakhir, namun hati mereka mulai menemukan ketenangan bukan karena keadaan berubah, melainkan karena cara mereka memandang. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra tidak lagi melihat kekurangan sebagai beban, melainkan sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Dan dari situlah cinta mereka tumbuh, bukan dari kenyamanan, tetapi dari kesabaran. Dalam kelelahan, mereka saling menguatkan satu sama lain, menjadi tempat kembali. Saat Ali bin Abi Thalib pulang dengan tubuh lelah, yang ia temui bukan keluhan, melainkan senyuman. Dan saat Fatimah Az-Zahra kelelahan, yang ia rasakan bukan tekanan, melainkan pengertian. Tidak banyak kata, namun penuh makna. Karena mereka tahu, cinta tidak selalu diucapkan, kadang cukup dirasakan dan dijaga. Malam demi malam, menjadi saksi, bukan hanya kelelahan, tetapi juga doa. Di dalam rumah kecil itu, lantunan doa tak pernah berhenti. Mereka tidak meminta kemewahan dunia, tidak pula mengeluhkan keadaan. Mereka hanya memohon agar cinta ini tetap terjaga, agar rumah tangga ini dipenuhi keberkahan. Dan dalam setiap sujud itu, hati mereka semakin kuat, karena mereka yakin Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Perlahan, mereka menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dalam kemewahan. Kadang, ia hadir dalam kesederhanaan, dalam kebersamaan, dalam saling memahami, dan dalam keyakinan bahwa apa yang mereka jalani adalah jalan yang diridai. Dari dua hati yang sederhana itu, lahir sebuah cinta yang tidak rapuh oleh ujian, yang tidak goyah oleh kekurangan, namun justru semakin kuat karena dibangun di atas iman. Kisah ini bukan tentang kemewahan, bukan pula tentang kehidupan tanpa ujian. Ini adalah kisah tentang dua hati yang memilih bertahan dalam kesederhanaan. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang apa yang dimiliki, melainkan tentang apa yang mampu dijaga. Di dunia yang sering mengukur cinta dengan harta dan kemewahan, kisah ini hadir sebagai pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari kelimpahan, kadang justru tumbuh di tengah keterbatasan saat dua hati saling menguatkan dan tetap bertahan meski keadaan tidak mudah. Cinta mereka tidak dibangun dari kata-kata indah, melainkan dari kesabaran, pengorbanan, dan doa. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukanlah dunia, melainkan sebuah kisah tentang cinta yang dijaga dalam diam, yang diperjuangkan dalam kesulitan, dan yang tetap bertahan karena iman, sebuah cinta yang tak banyak bicara,
Namun, menggetarkan langit